Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Warga Pati sebelumnya menuntut KPK menindaklanjuti kasus yang menjerat Sudewo. Polisi terus mendalami peran 4 orang yang ditangkap dan diduga sebagai otak pembunuhan dan penculikan Kepala Cabang Bank BUMN di Jakarta. Salah satu pelaku disebut menjadi pengusaha tempat bimbingan belajar dan mahasiswa Magister Manajemen UGM. Sidang peninjauan kembali terhadap terpidana kasus pencemaran nama baik Yusuf Kala, Sylvester Matutina, kembali ditunda. Sementara Yusuf Kala menyerahkan proses penanganan Sylvester ke aparat hukum. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Tifal Solesa hadir untuk Anda hari ini 27 Agustus 2025. Laporan pertama datang dari Sumatera Utara. Mahasiswa dari berbagai aliansi kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Medan menolak kenaikan tunjangan fantastis DPR RI. Sambil membawa atribut seperti spanduk dan bendera, masa aksi dari berbagai universitas ini mulai memadati kantor DPRD Sumatera Utara. Masa aksi kemudian berusaha merangsek masuk ke gedung DPRD yang dijaga ketat polisi. Saling dorong demonstran dan polisi terjadi saat pengunjuk rasa terus berupaya masuk ke gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tampak sejumlah polisi yang berusaha menenangkan pendemo yang tetap berupaya merangsek masuk ke gedung DPRD setempat. Pada Selasa kemarin, masa aksi juga sudah menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Salah satu tuntutannya menolak kenaikan tunjangan fantastis DPR RI. Informasi lain, saudara, Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta. Sudewo hadir di KPK pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Ia hanya mengonfirmasi bahwa dirinya hadir untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dan tidak membawa berkas untuk diserahkan. Sebelumnya diketahui KPK memanggil Bupati Sudewo terkait kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api Kemenhub. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 10 tersangka pada 13 April 2023. Ya, memenuhi panggilan. Ya, Mas ya. Dia di dalam ini Pak. Kasih lewat dulu, Pak. Kasih lewat dulu, Pak. Berkas apa aja juga, Pak? Ada berkas, ada. Tanggapan informasi yang kirim ke KPK bareng-bareng gimana, Pak? Ya, semoga baik-baik aja.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan Bupati Sudewo, penyidik melakukan pendalaman soal proyek pembangunan jalur kereta api Jawa Tengah Solo Balapan. Penyidik juga mendalami aliran uang dana dalam perkara ini. KPK juga dapat dukungan dari masyarakat Pati yang mengirim lebih dari 300 surat aduan ke KPK. Terkait dengan saksi saudara SDW, penyidik melakukan pendalaman terkait apa yang diketahuinya mengenai proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di bagian Jawa Tengah, yaitu di wilayah Solo Balapan, termasuk juga saksi SDW didalami terkait dengan pengetahuannya mengenai aliran-aliran uang dalam perkara ini. Dan dalam penanganan perkara DJKA dengan saksi SDW ini, KPK juga menerima banyak dukungan khususnya dari masyarakat Pati. Per hari ini kami mendapatkan kiriman kurang lebih 350 surat. Pak ngomong dong. Bupati Pati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan KPK mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan. Keterlibatan Sudewo pertama kali terungkap dalam persidangan saat ia disebut sebagai salah satu pihak yang diduga menerima komitmen fee. Sudewo diduga memiliki banyak peran dalam pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api. Pemanggilan ini merupakan pengembangan penyidikan yang diduga melibatkan Sudewo saat ia masih menjabat sebagai anggota DPR RI. KPK menegaskan pengembalian uang dari Sudewo tidak menghapus unsur pidana. Ini perkembangan dari Bupati seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Mas Jubir ya waktu itu, bahwa benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya, kan gitu. Warga Pati mendukung penegakan hukum yang tengah dilakukan KPK dengan menggelar aksi konvoi ke kantor pos dan beramai-ramai mengirim surat ke KPK. Mereka mendesak KPK memeriksa Sudewo terkait dugaan korupsi DJKA. Masa juga akan menggelar aksi demo pada awal September untuk mengawal kasus ini. Kegiatan tanggal 1 di gedung KPK, kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman Jakarta. Jadi mobil komando kita nggak bawa dari sini ya Mas. Mobil komando, tim medis sudah disiapkan teman-teman di Jakarta. Di Jakarta sudah sekitar ada 800 massa yang di sana. Oh, berarti dari sana juga ada massa? Untuk mengamankan warga Pati yang demo di KPK. Jadi warga Pati yang di Jakarta itu siap mengamankan. Di Pati, Sudewo menghadapi unjuk rasa besar-besaran dari warganya akibat kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 tahun 2025 hingga 250%. Meski dia kemudian membatalkan kenaikan itu, unjuk rasa tetap digelar masyarakat. Tuntutan publik berganti menjadi meminta Sudewo dimakzulkan dari posisi Bupati Pati. Sejak itu, Sudewo kerap absen di berbagai agenda resmi mulai dari paripurna DPRD untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden hingga upacara peringatan HUT ke-80 RI. Serangkaian absensi ini terjadi di saat tuntutan pemakzulan terhadap Sudewo belum padam. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lebih lengkap soal pemeriksaan Bupati Pati Sudewo di KPK, kita temui jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Bondan Wicaksono di gedung KPK. Jona, apa saja materi pemeriksaan dari Bupati Pati Sudewo di kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api Kemenhub ini, Jona? Ya Cynthia, apa yang ini didalami KPK adalah terkait dengan adanya dugaan pemberian komitmen fee, di mana komitmen fee ini tentu saja menjadi salah satu hal yang tanda tanya untuk sebagian pihak dikarenakan ini juga adalah sebagai uang pelicin atau mungkin bisa disebut sebagai uang korupsi. Nah, terkait dengan pendalaman, memang dari penyidik sendiri ingin melihat terkait dengan aliran dana, apakah terkait dengan dugaan komitmen fee ini diberikan supaya proyek ini bisa goal atau tidak. Jadi inilah sebenarnya salah satu mengapa KPK ingin melakukan pendalaman. Kapasitasnya saat
Bupati masih menjadi saksi, dan terkait dengan pemeriksaan kalau kita lihat tadi datang sekitar 9.40, sekarang sudah masuki pukul 4, berarti ini sudah berjalan 6 jam, dan kalau kita lihat nih teman-teman atau rekan media sudah menunggu di depan dikarenakan ada informasi bahwa sebentar lagi akan turun dan saja akan segera meninggalkan gedung KPK. Tadi juga jubir KPK Budi Prasetyo juga menggambarkan terkait dengan adanya pemeriksaan ini. Jadi sebenarnya dari pihak KPK tahun 2023 sudah melakukan pengembangan di kasus ini, di mana adanya kasus korupsi di Kemenhub terkait dengan adanya pengadaan kereta api. Jadi ini adalah kasus yang sebenarnya pengembangan dari tahun 2023. Nah, terkait dengan adanya komitmen fee dan hal lain, tentu saja kita akan menanyakan langsung kepada Bupati Pati Sudewo terkait dengan berapa pertanyaan yang ditanyakan dan apa yang menjadi fokus. Yang pasti adalah kapasitasnya ini sebagai saksi, dan inilah pemanggilan kedua dikarenakan ketika pemanggilan perdana di hari Jumat, Sudewo tidak datang dengan alasan sibuk dan sebagainya. Nah, terkait dengan adanya pemeriksaan ini, sebenarnya tidak hanya adanya komitmen fee, tapi juga KPK ingin melakukan pendalaman, khususnya terkait dengan adanya pengadaan kereta api ini. Apakah adanya deal ini ada tindak lanjut atau mungkin adanya deal atau perintah langsung dari Sudewo. Jadi inilah salah satu hal yang menjadi fokus utama, khususnya pendalaman yang dilakukan oleh penyidik KPK untuk bisa mengetahui sejauh mana keterlibatan Bupati Pati Sudewo khususnya dalam kasus korupsi pengadaan jalur kereta api khususnya di wilayah Jawa Tengah. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jona Hamonangan melaporkan langsung dari KPK. Pada kasus lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung menyita tanah beserta bangunan rumah mewah milik tersangka Muhammad Riza Khalid. Penyitaan rumah mewah ini terkait dugaan pencucian uang atau TPPU dari hasil sarana kejahatan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Rumah mewah seluas 6.500 meter di Rancamaya Golf Estate, Bogor, Jawa Barat, punya 3 sertifikat tanah atas nama sebuah perusahaan. Sementara sumber uangnya berasal dari Riza Khalid. Penggeledahan berlangsung sejak Selasa pagi hingga malam hari. Yang diduga milik tersangka MRC, ini kaitannya dengan penggeledahan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu 3 sertifikat atas nama MRC atau uangnya ya atas nama orang lain nomini, tapi uangnya berasal dari tersangka MRC. Saudara, polisi terus mendalami peran 4 orang yang ditangkap dan diduga sebagai otak pembunuhan dan penculikan kepala cabang Bank BUMN di Jakarta. Salah satu pelaku disebut menjadi pengusaha tempat bimbingan belajar. Borgol. Diam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, polisi memastikan telah menangkap 15 orang terkait penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di area persawahan di Bekasi, Jawa Barat. Polisi masih mendalami peran serta motif dari masing-masing pelaku. Mentok ini Bang. Tangan di belakang. Turun. Turun semua. Get up. Saat menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Ilham Pradipta, aksi pengejaran antara polisi dan pelaku sempat terjadi di Solo, Jawa Tengah. Sementara 1 pelaku ditangkap di kawasan PIK Jakarta dan sebelumnya 4 pelaku yang merupakan eksekutor ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta. Dan 1 lainnya ditangkap di bandara di wilayah NTT saat dalam pelarian. Kabid Humas Polda Metro Jaya memastikan dari 15 orang ditangkap, 6 orang ditangkap Subdit Resmob, sementara 9 lainnya ditangkap Sudit Jatanras. Yang diamankan ya, 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob
kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatandras. Ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Universitas Gadjah Mada UGM menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank Plat Merah Cabang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. UGM mengecam keras tindak kekerasan yang menyebabkan kematian almarhum dan mendukung proses hukum yang transparan serta berkeadilan. Dalam keterangan resminya, UGM mengklarifikasi status akademik salah satu tersangka berinisial DH atau Dwi Hartono yang merupakan mahasiswa baru semester 1 program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pelaku telah dinonaktifkan sebagai bentuk dukungan UGM terhadap proses hukum dan penyelidikan. Bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Fakta baru terkuak dari kasus penculikan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Polisi membenarkan salah satu otak pelaku yaitu Dwi Hartono adalah seorang pengusaha bimbingan belajar daring. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya, ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatandras. Dwi Hartono memang dikenal sebagai pengusaha, motivator bisnis, dan pemilik bimbingan belajar daring. Ia juga dikenal sebagai selebgram yang kerap membagikan aktivitasnya sebagai pemateri dalam seminar. Sementara itu rumahnya yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang, Jambi tampak sepi. Warga tak menyangka sosok pelaku yang dikenal sebagai orang yang akrab dengan warga dan sempat mau maju di pilkada ini ternyata seorang otak pelaku pembunuhan. Sepengetahuan kami pernah untuk periode 2024-2029, namun beliau tidak jadi ya untuk melanjutkan sebagai calon bupatinya. Sementara itu, kuasa hukum salah satu pelaku penculikan Kepala Cabang Bank BUMN menyebut ada 3 klaster dalam peristiwa ini, mulai dari pengintai, penjemputan paksa, hingga eksekutor. Ia menyatakan kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang merenggut nyawa korban. Mereka mengantar itu mereka juga dalam tekanan itu, dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Hingga saat ini 15 pelaku kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN masih diperiksa. Polisi pun belum mengungkap apa motif dan peran masing-masing pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, membahas motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank bersama pengacara tersangka EW Adrianus Agal serta mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto. Selamat petang Pak Arief dan selamat petang juga Bang Adrianus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Baik, terima kasih. Ya, saya ke Bang Adrianus. Bang Adrianus, saya konfirmasi kembali ya. Anda kuasa hukum pengacara dari salah satu tersangka EW. Betul seperti itu? Ini EW yang berperan sebagai apa nih? EW ini adalah yang berperan, yang menerima pekerjaan dari sahabatnya yang saya berapa kali sebut dengan inisial F itu. Setelah Eras menerima pekerjaan itu, baru dia meminta beberapa teman-temannya untuk ikut serta bersama dengan Eras. Seperti itu. Saat itu ordernya apa? Permintaannya apa? Ordernya adalah permintaan untuk menjemput paksa salah seorang yang diduga merugikan mereka. Infonya seperti itu.
Termasuk membunuh? Tidak, sama sekali tidak, karena penjemputan paksa ini tugas yang diberikan ke Eras Wawo dan kawan-kawan ini, bahwa yang dimintakan adalah hanya untuk menjemput di daerah Jakarta Timur, tepatnya persis di Lotemar, karena terkait penempatan posisi Eras dan kawan-kawan ini, kan ada 3 klaster seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Itu ada klaster yang pertama, klaster pengintai, yang kedua klaster penjemputan paksa, yang ketiga adalah klaster eksekutor. Nah, sore itu mendapat informasi bahwa korban berada di Lotemar, berada di Jakarta Timur. Setelah mendapat arahan melalui telepon dari temannya Eras yang berinisial F itu, nah mereka langsung ke TKP. Setelah sampai di TKP, baru mereka melakukan upaya paksa membawa masuk dalam mobil yang terlihat di dalam media sosial yang warna putih itu. Setelah itu baru mereka mendapat arahan agar orang atau korban tersebut dibawa ke Cawang. Nah, setelah sampai di Cawang baru diarahkan nanti ada mobil Fortuner atau Pajero, kalian berikan korban di situ. Nah, setelah tugas Eras dan kawan-kawan ini menyerahkan korban, tugas mereka sudah selesai sampai di situ. Namun Eras dan kawan-kawan melakukan pekerjaan ini kan dijanjikan untuk mendapat upah. Oke. Nah, karena belum mendapat upah, malamnya mereka ditelepon untuk mengambil upah, yang informasi yang saya dengar langsung dari Eras di Polda, bahwa mereka akan mendapat upah itu di tangan kanannya bos. Bos ini maksudnya F? Itu. F bukan bos. F bukan bos. F maksud saya yang memberikan perintah itu? Atau orang lain lagi? Ya, yang memberi perintah. Yang pasti F memerintahkan Eras untuk mengambil upahnya mereka yang awalnya dijanjikan 50 juta. Dan mengetahui atau melihat? Mengetahui dan melihat. Itu, mengetahui dan melihat. Dari teman-teman Eras ini, Bang Adrianus, dari teman-teman Eras ini apakah semuanya sipil atau ada orang selain sipil di situ? Dari ke-15 orang yang sudah ditangkap ini? Yang saya tahu kalau dari Eras ini semuanya sipil semua. Mereka pekerja lepas lah, pekerja keamanan lepas. Seperti itu. Artinya sipil ya? Kalau yang klaster eksekutor kami tidak tahu mereka dan kami tidak kenal mereka. Begitu. Baik, Pak Arief, bagaimana bisa menelusuri dan juga memastikan bahwa kasus penculikan dan juga pembunuhan ini bisa terungkap? Karena ini kan bisa dikatakan sebagai suatu sindikat. Iya, terima kasih Cynthia, Pak Adrianus, selamat sore. Pertama, selamat sore. Saya turut berduka cita kepada keluarga korban dan BRI tempat korban bekerja, Muhammad Ilham Pradipta almarhum. Dan terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang dengan cepat bisa mengungkap kasus ini, yang mana sudah ditangkap 15 orang. Dari apa yang saya baca di dalam pemberitaan, informasi-informasi di pemberitaan, dan tadi secara sepintas Pak Adrianus sudah menyampaikan juga terhadap apa yang dilakukan oleh kliennya. Yang pertama, saya melihat ini setidaknya di dalam pengungkapan dan dalam proses penyidikan nanti ada 3 TKP yang harus dipelajari oleh penyidik. Yang pertama adalah seperti katakan Pak Adrianus tadi, TKP tempat penjemputan atau penculikan awal, di mana Erasmus, klien Pak Adrianus, ikut serta di dalam di situ. Kemudian TKP kedua adalah penyerahan. Jadi handing over dari pelaku penculikan kepada pelaku yang kelompok kedua. Kemudian yang
TKP ketiga adalah TKP tempat eksekusi. Kalau memang seperti dikatakan oleh klien Pak Adrianus tadi benar, berarti ada TKP tempat eksekusi. Kemudian TKP yang keempat adalah TKP tempat pembuangan mayat. Nah, dari 4 TKP ini penyidik harus bisa menemukan alat bukti sehingga akan bisa terhubung. Tapi Pak Arief, maaf saya potong. Peristiwa, ya. Maaf saya potong. Kalau dari melihat polanya ada beberapa klaster, apakah ini mungkin dilakukan oleh orang sipil atau ada kemungkinan lain menurut Anda? Saya pikir mau sipil mau siapapun, kita harus membuktikan dulu secara objektif siapa sih pelaku-pelakunya ini dan apa peran dari masing-masing pelaku. Tentu ini harus diikuti oleh alat bukti. Saya tidak tahu apakah ini orang sipil atau orang non-sipil. Dikotomi ini nanti akan bisa menimbulkan prejudice. Oke. Menurut saya yang paling baik adalah kita dukung penyidik untuk. Pak Arief, mohon maaf sejenak, kita akan jeda sejenak karena ada informasi yang baru kami dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Bupati Sudewo. Depan jongkok, agak nunduk dikit. Udah. Oke Pak, Pak. Udah, Roh. Ya, saya dipanggil dimintain keterangan sebagai saksi. Semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya. Spesifiknya soal aliran uang itu seperti apa Pak? Kalau soal uang juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluaran. Ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan Pak? Pertanyaannya tidak ingat saya berapa jumlahnya. Kurang lebih berapa Pak? Enggak ingat. Banyak atau dikit Pak? Ya, terima kasih ya. Surat banyak misalkan buat Bapak mundur, Bapak siap mundur nggak Pak dari jabatan Pak? Setelah diperiksa KPK ini Pak. Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya menyentuh masyarakat dan kompak, solid, damai. Pak, dulu selain Komisi 5 Bapak, ada Komisi 5 lainnya nggak Pak? Tanggapannya gimana Pak? Pak, ada 330 surat dari warga Pati yang dikirimkan ke KPK, tanggapannya seperti apa Pak? Awas, cukup. Terus bang. Surat yang Cukup. Ya. Pak. Malam. Awas. Gak ada pengembalian uang. Udah. Ya, ambil jalan. Yang demo tolong kondusif. Semua akan kami rangkul untuk Kabupaten Pati kondusif, aman. Enggak ada kasih apa-apa. Dialognya membangun Pati yang baik, kondusif. Terima kasih. Berjalan. Enggak ada. Berjalan, Mas. Ya, makasih. Berjalan, Cukup.
Pak, benar nggak sih Pak, Bapak memberikan Alpat suruh jalan Alpat. Saudara, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Bupati Pati Sudewo yang baru saja keluar diperiksa sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Bupati Sudewo menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI, kala itu ia diduga menerima fee dalam salah satu proyek di Kemenhub. Dan saudara, kami kembali lanjutkan perbincangan terkait dengan penculikan dan pembunuhan terhadap Kacap Bank BUMN. Kami lanjutkan kembali kepada Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto. Pak Arief, silakan pernyataan Anda bagaimana untuk mengungkap kasus pembunuhan dan juga penculikan ini. Ya, Cynthia, saya ulangi lagi ya apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dari melihat peristiwa yang sudah terjadi ini, saya menggolongkan ada setidaknya 4 tempat kejadian perkara. Kemudian dari 4 kejadian perkara itu penyidik sudah menangkap 15 orang. Ya. Disinilah penyidik akan mengumpulkan alat bukti. TKP pertama adalah tempat penjemputan, yaitu di Lotte Mart. Kemudian TKP kedua terjadi overhandling. Dari Lotte Mart diserahkan di Cawang di mobil Fortuner. Kemudian TKP ketiga menurut keterangan klien Pak Adrianus adalah tempat eksekusi karena kliennya mengetahui korban sudah meninggal dunia. Itu TKP ketiga. TKP keempat adalah tempat diketemukannya mayat korban. Dari 4 TKP inilah penyidik dengan didukung oleh keterangan para tersangka yang sudah tertangkap, maka akan mengkonstruksikan bagaimana peristiwa itu terjadi, kemudian bagaimana konstruksi perbuatannya, mulai dari penculikan, kemudian sampai dengan ditemukannya itu, hingga akan ditemukan peran dari masing-masing pelaku. Termasuk akan ditemukan pula garis merahnya seperti itu ya, benang merahnya ya? Iya. Iya, jadi dari 15 ini nanti sudah diketahui peran-perannya akan bisa diungkap lagi. Tentu semuanya berdasarkan alat bukti. Tidak bisa kita prejudice, kita tidak bisa menuduh seseorang disuruh ini, si tersangka A mengatakan saya disuruh ini, buktinya apa. Ini kan bisa dilacak seperti dikatakan Pak Adrianus tadi, perintahnya melalui telepon. Kan bisa dicek teleponnya. Di mana teleponnya, posisinya bisa dicek, dibayar pakai duit apa, bagaimana membayarnya. Semua pasti akan bisa diungkap oleh tim penyidik, karena motif ini penting nanti untuk penerapan pasal yang diterapkan kepada masing-masing pelaku ini. Gitu, Terakhir singkat saja Pak Arief, apa sesungguhnya kesulitan untuk mengungkap motif dari kasus penculikan dan pembunuhan ini? Sebetulnya nggak ada yang sulit, karena alat bukti semua sudah ada, kemudian para pelaku juga sudah lengkap, tinggal penyidik untuk menyampaikan saja. Sehingga yang diperlukan sekarang adalah objektivitas. Makanya ada penasihat hukum seperti Pak Adrianus ini adalah untuk menjamin objektivitas dari pemeriksaan atau penyidikan dilakukan penyidik, menjamin objektivitas kliennya betul-betul menyampaikan apa yang dilakukan dengan benar dan jujur, sehingga akan bisa mengungkap ini dengan benar. Baik. Begitu, Cynthia. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, mantan Kabar Eskrim, dan sebelumnya juga sudah bergabung Adrianus Agal, kuasa hukum dari salah satu pelaku Eras Wowo. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Sylvester Matutina, batal mengikuti sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali atau PK dari terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Hakim menilai surat pernyataan tidak hadirnya Sylvester dianggap tidak sah setelah dalam sidang kali ini Sylvester kembali tidak hadir dengan alasan sakit. Dengan hasil keputusan itu, tim kuasa hukum pemohon menerima dan menunggu respons dari kliennya. Apapun yang sudah seperti itu harus terima. Ya, nggak ada jalan lain, terima. Masalah AKDP hukum itu belakangan kita bicarakan lagi. Saya hanya mengurusi masalah PK-nya, ya kan? Tidak mengurusi masalah pribadi pemohon. Pemohon mau sakit itu ada keluarganya. Apakah tidak ada konsultasi sebelumnya, terlepas dari sakit atau tidak, sehingga mengeluarkan izin? Seperti apa, Pak? Iya. Gitu, Pak. Pernah ketemu pada saat pembuatan memori PK tambahan. Yang akhirnya tidak diterima oleh majelis hakim ya. Perkiraan pada saat itu mau hadir. Baru tadi pagi saya terima di kantor jam 8 kata OB, office boy, jam 10 ke kantor baru saya terima. Saya nggak buka lagi, sedikit aja. Keterangan sakit, ya udah. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala tidak mau berkomentar banyak mengenai terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya, Sylvester Matutina, yang belum juga dieksekusi oleh penjara. Saya koreksi, dieksekusi ke penjara. JK sepenuhnya menyerahkan proses kasus tersebut kepada pihak berwenang. Di Kejagung masih males gitu, bukan hukum itu. Itu enggak. Di lain pihak, Kejaksaan Agung membantah melakukan pembiaran atas eksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Kejaksaan Agung memberi kewenangan menangkap Sylvester kepada Kejari Jakarta Selatan, termasuk strategi mengeksekusi terpidana itu. Kami sudah menyarankan dan menghimbau untuk melakukan eksekusi, tapi sepenuhnya ada di kewenangan jaksa eksekutor, ada di Kejari Jakarta Selatan. Silakan rekan-rekan media tanyakan ke Kejarinya, ke jaksa eksekutor yang di Kejari Jakarta Selatan. Terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Sylvester Matutina belum juga dieksekusi ke penjara. Sementara dalam sidang peninjauan kembali kasusnya, Sylvester sudah 2 kali absen. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali Sylvester. Jadi, kapan Sylvester akan dieksekusi? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung bersama kami untuk saat ini lewat sambungan dalam jaringan terlebih dahulu. Ada Wakil Ketua Umum Bara JP, Walman Siagian. Bang Walman, dengan Tifal di sini, apa kabar Bang? Baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sementara di studio Kompas TV juga sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin. Bang Kozi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV kali ini. Bang Walman, saya mau tahu dulu, karena kan alasan terakhir kali disampaikan pas pertama kali absen, Bang Sylvester tidak hadir di sidang karena nyeri dada. Dan sekarang absen lagi karena sakit. Apakah Bang Walman pribadi atau mungkin dari teman-temannya Bang Sylvester sudah sempat komunikasi dengan Bang Sylvester, kondisinya sakit apa sekarang gitu? Untuk terakhir kita tidak tahu kondisi terakhir Bang Sylvester ya. Tapi komunikasi terakhir gimana? Atau kapan terakhir waktu itu? Ada sekitar 1 hari yang lewat lah ya. Oke, kalau kemudian ini kan sudah dinyatakan gugur oleh pihak pengadilan atas peninjauan kembalinya. Ada kesan juga bahwa ini seperti pembiaran atau apa ya istilahnya itu, tidak mengindahkan proses peradilan, sementara yang mengajukan PK adalah Bang Sylvester. Gimana ngerespon itu? Sebenarnya kalau kita pikir, Pak JK sendiri pun sebenarnya kan menyerahkan ini dalam rangka proses penegakan hukum. Kan begitu. Kan Pak JK sebagai pelapornya. Kan begitu. Nah, kalau kita tilik persoalan ini kan persoalan 2017 pada saat acara demo ya. Pernyataan-pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik Pak JK itu kejadian 2017. Jadi kalau korbannya yang kita anggap korban dalam hal ini sendiri pun Pak JK menyerahkan proses ini ke proses hukum,
Saya pikir kita terlalu habis energi juga mengurus persoalan Sylvester yang bukan koruptor, yang bukan melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan negara atau merugikan orang banyak. Ini kan kasusnya pencemaran nama baik, kan begitu. Jadi kalau berlebihan juga sebenarnya kita mengurus soal Sylvester, soal negeri ini kan bukan soal Sylvester saja sebenarnya. Gitu loh. Dipandang berlebihan kalau menurut Bang Walman. Kalau menurut Anda gimana? Tidak ada ya dalam proses penegakan hukum dianggap berlebihan kecuali apa yang dilakukan itu melanggar norma hukum, itu baru berlebihan. Dan saya kira perdebatannya hari ini bukan lagi soal apakah fitnah itu anggapan atau sekedar itu persoalan dengan keluarga JK. Memang ini tidak ada lagi kaitannya dengan keluarga JK karena sudah putusan. Jadi saya katakan ini Sylvester Matutina ini penjahat, terpidana. Kejahatannya apa? Mencemarkan, memfitnah, pasal 311 KUHP yang sudah divonis 1,5 tahun sejak 20 Mei 2019. Artinya sudah ada 6 tahun pembiaran. Jadi saya katakan ya statement dari Kejagung tadi tidak bernilai ketika dia menyatakan tidak melakukan pembiaran sepanjang tidak segera melakukan eksekusi, terlepas eksekutornya adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perlu diingat sudah hampir sebulan loh persoalan ini kami persoalkan karena pertama kali kami mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu 31 Juli 2025. Kami persoalkan kenapa ini kok tidak segera dieksekusi. 4 Agustus sudah ada respon, katanya sudah diundang. Kalau tidak datang, ya Kejagung menyatakan akan dilakukan upaya paksa. Kenapa dari 4 Agustus sampai hari ini tidak terjadi upaya paksa? Dan sekali lagi, persoalan PK atau tidak PK itu tidak ada kaitannya dengan eksekusi. Mau PK, mau tidak PK, eksekusi harus dijalankan. Apalagi ini sudah terjadi 6 tahun pembiaran oleh Kejaksaan Agung. Dan mana negara wibawanya? Nah, kalau sekarang kita melihat faktanya, Sylvester yang mengajukan PK tapi dia 2 kali juga tidak hadir, ini Anda menangkap kesannya apa? Saya menduga kuat nih orang ini mencret ini, sakit berat ini, ketahuan ini. Kita lagi live. Ya, makanya dia ketakutan. Karena itu saya ingin tegaskan kepada aparat penegak hukum, jangan kalah dengan Sylvester Matutina. Dia sudah melakukan tindakan penghinaan kepada wibawa hukum peradilan. Dia yang melakukan PK, dia nggak datang alasan sakit, tetapi sampai hari ini dia masih bisa berkeliaran. Saya ingin tegaskan, kecuali kalau hari ini Sylvester Matutina tidak diketahui alamatnya, tidak diketahui keberadaannya. Nah, buktinya kawan-kawannya masih berkomunikasi. Artinya apa? Negara kalah ini dengan Sylvester Matutina. Dan ingat, saya tidak sedang membela wibawa kehormatan Pak JK. Karena ini sudah tidak ada kaitannya dengan Pak JK. Karena Pak JK sudah menyerahkan kepada hukum dan hukum sudah berproses, sudah ada putusan inkrah 1,5 tahun. Dan sekarang negara harus hadir. Nah, bukti negara hadir itu yang menjalankan eksekusi. Kalau Kejaksaan Agung ya tidak segera memerintahkan jaksa dan terjadi eksekusi, bukan sekedar memerintahkan, terjadi eksekusi, berarti Kejaksaan telah melanggar undang-undang. Begitu. Jadi sesungguhnya kalau Bang Walman sendiri mewakili Barajp, ini kan udah vonisnya udah inkrah. Jadi pengennya gimana terhadap Bang Sylvester ini? Karena kan tadi udah dibilang alasannya sama Bang Kozi, 6 tahun ada pembiaran di sini. Ini kan saya bilang tadi, soal pembiaran atau tidak pembiaran itu kan kita tidak tahu. Kan begitu. Apakah Kejaksaan benar-benar membiarkan Sylvester tidak dieksekusi atau tidak? Atau ada pertimbangan lain atau kita tidak tahu juga. Satu hal lagi, soal saya ulang lagi. Soal Sylvester 331 itu. Kan begitu. Kalau kita bilang bahwa Kejaksaan Agung ketakutan untuk melakukan Sylvester, banyak orang besar kok di Republik ini yang sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung. Dalam hal kalaupun harus kewenangan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, saya rasa bukan hal berani atau tidak Kejaksaan Agung itu, gitu. Sehingga kalau menurut Anda nanti akan ada proses eksekusi setelah gugur ini gimana? Harus kita lihat. Bang Walman? Kalau kita lihat, kalau kita nyatakan Kejaksaan Agung melakukan pembiaran, gitu, kan begitu. Ada apa dengan Sylvester? Kan begitu. Sylvester siapa yang harus tahu juga banyak pembebasan Republik ini lakukan eksekusi terhadap putusan pidananya. Kan begitu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Gitu. Sehingga, sorry saya potong. Sehingga kalau menurut Anda, ini kan udah gugur nih dianggap oleh pihak Hakim PK. Kalau kemudian setelah gugur ini pengajuan PK-nya kemudian Kejaksaan Agung akan langsung mengeksekusi, menurut Anda tidak masalah? Atau perlu ada prosedur lain? Soal PK ini kan sudah bisa debatable. Kan begitu. Digugurkan dalam hal apa? Apakah Sylvester tidak bisa memohonkan ulang lagi ke PK itu? Kan belum masuk terhadap proses perkaranya.
proses apa namanya persidangan PK-nya, belum diuji PK-nya. Kan permohonan yang digugurkan, bisa atau tidak nanti Sylvester untuk mengajukan PK, kan masih dimungkinkan, gitu loh. Oke, atas masalah Pak Sylvester ini teman-teman relawan Jokowi juga punya atensi sendiri nggak sih? Soal kasus Sylvester kita serahkan terhadap proses hukum, kan begitu. Tapi soal pemidanaan ini jangan sampai orang dalam nanti di putusan pidananya apabila Sylvester memohonkan ulang peninjauan kembalinya dipidana padahal tidak dapat dibuktikan menjadi terpidana. Begitu. Kita harus akui peradilan Republik ini kan tidak semuanya bagus-bagus juga. Baik. Oke. Ini kan menghadiri peradilan sesat juga PK ini harusnya, begitu loh. Oke, sehingga Bang Kozi kalau terpidana, menjalani pidananya ternyata diputuskan di kebenarannya tidak bersalah, siapa yang tanggung, begitu loh. Oke, Bang Kozi kalau menurut Anda ini kan kalau sudah disebutkan hakim ini gugur karena 2 kali tidak hadir, sehingga sebetulnya Sylvester ini bisa langsung dieksekusi. Harusnya sejak sebelum PK pun dieksekusi, nggak perlu nunggu gugur atau tidak gugur, ada PK atau tidak PK. Dan pembela Sylvester itu kan cari dalih, membuat masyarakat itu menjadi tidak tahu tentang hukum dan seolah-olah hukum itu tidak bisa dimengerti oleh masyarakat awam sehingga berputar-putar di seputaran PK, seolah-olah nanti kalau PK-nya dikabulkan kan berarti tidak bisa dieksekusi, berarti salahnya enggak, ini putusan sudah inkrah. Nggak bisa lagi kita pakai presumption of innocent. Sudah bersalah, sudah judex juris, kasasi Mahkamah Agung. Apalagi yang harus dilakukan gitu loh. Jangan sampai wibawa negara itu hilang, kalah kejaksaan hanya karena seorang Sylvester Matutina. Kalau dikatakan Sylvester Matutina bukan orang besar, justru berarti ada orang besar di balik Sylvester Matutina. Apa urusannya untuk mengeksekusi Sylvester Matutina? Kuasa hukumnya bukan yang membela, tetapi ada masalah. Ini yang teriak-teriak Bara JP misalnya, kemudian Coman, kemudian ada kelompok-kelompok pro Jokowi lainnya. Ini mengkonfirmasi memang di balik Sylvester Matutina selama ini tidak dieksekusi ada saudara Joko Widodo yang sebelumnya jadi presiden yang nggak bisa mengeksekusi karena halangan politik, yakni sosok seorang presiden Joko Widodo. Dan hari ini Jokowi bukan lagi presiden karena itu tidak ada lagi alasan untuk PKU untuk segera mengeksekusi kasus ini. Karena Anda sudah menyinggung Bang Walman, sebetulnya Pak Jokowi ini juga menaruh atensi tidak? Karena kan Bang Sylvester juga simpatisannya Pak Jokowi dulu. Apakah Pak Jokowi juga punya atensi di sini? Ya mending Pak Sylvester menyerahkan diri atau ya udah jalanin eksekusi aja deh. Sebenarnya kalau kita semua arahkan ini ke Jokowi nggak fair juga, ya kan? Jangan setiap hal juga kita arahkan ke Jokowi, kan begitu. Ini persoalan pribadi Sylvester pada tahun 2017, kan begitu. Jadi kalau setiap hal kita arahkan Jokowi, termasuk Bang Hojin ini nanti juga masuk angin menyalahkan Jokowi juga, nggak fair juga. Perlu diingat satu hal dalam hal pemidanaan itu. Kalau kita masih ingat kasusnya Sengon dan Karta itu kan dinyatakan terpidana, dihukum penjara bertahun-tahun, di kemudian hari kan ternyata tidak melakukan perbuatan pidana. Kan begitu. Sehingga kalau menurut Anda Bang Kozi lebih baik nunggu kejaksaan eksekusi Sylvester atau Sylvester menyerahkan diri? Ya eksekusi kejaksaan lah. Kalau Sylvester mau lari dia mau menghindari hukum, siapa yang mau dipenjara? Apalagi 1,5 tahun. Dia masih ingin menikmati hidup dengan bermewah-mewahan, dengan mobilnya yang keren begitu. Tapi persoalannya negara di mana? Apakah negara akan kehilangan kewibawaan hanya karena seorang Sylvester Matutina? Kalau memang tidak ada Jokowi di balik Sylvester Matutina, sebaiknya segera dieksekusi. Sepanjang tidak segera dieksekusi, maka asumsi publik menjadi keyakinan di balik ini ada orang besar, dan orang besar tersebut adalah saudara Joko Widodo. Sudah kami tangkap poinnya di situ. Bang Kozi, terima kasih sudah datang. Bang Walman, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semua. Selamat sore. Ya. Dan kami akan lanjutkan dengan diskusi lain, termasuk berita-berita lainnya usai jeda. Mahasiswa dari berbagai aliansi kembali menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kota Medan menolak kenaikan tunjangan fantastis DPR RI. Tetap di Kompas TV. Bersua lagi di Kompas Petang, mahasiswa dari berbagai aliansi kembali menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kota Medan, Sumatera Utara menolak kenaikan tunjangan fantastis DPR. Sambil membawa atribut seperti spanduk dan bendera, masa aksi dari berbagai universitas ini memadati kantor DPRD Sumut. Masa aksi kemudian berusaha merangsek masuk gedung DPRD setempat yang dijaga ketat polisi.
tunjangan rumah bagi anggota dewan sebesar 50 juta rupiah per bulan perlahan mulai direspons wakil rakyat. Sehari setelah demo mahasiswa tolak tunjangan DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tunjangan rumah hanya diberikan setahun hingga Oktober nanti. Sehingga November 2025, para anggota dewan tak lagi mendapat tunjangan rumah. Dasko menambahkan polemik tunjangan ini karena kesalahpahaman. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Meski Dasko menyebut ada kesalahpahaman soal informasi tunjangan DPR, faktanya masih ada anggota dewan yang mengaku tidak paham soal tunjangan yang ia peroleh setiap bulannya. Sebelumnya nggak ada keterangan kalau cuma 1 tahun, memang hanya 1 tahun sebenarnya? Wah, itu saya nggak tahu, Mbak, karena kaitannya dengan tunjangan dan lain-lain sebagainya itu diurus oleh Kesekretariatan Jenderal, dan anggota DPR seperti kami ya, kami tidak mengetahui semua hal secara teknis administratif, kami hanya menerima apa yang diberikan oleh negara. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sensitif dalam situasi sekarang, sehingga apapun yang menjadi jawaban kami itu pasti ditangkapnya dengan dianggap sebagai suatu hal yang keliru gitu loh. Padahal kaitannya dengan tunjangan itu kan dalam rangka untuk mengoptimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kami sebagai anggota DPR, baik itu fungsi legislasi, pengawasan, maupun dalam rangka mendukung kinerja kami di daerah pemilihan. Sikap DPR yang dinilai tidak terbuka dan transparan dalam merespons gejolak di masyarakat membuat mahasiswa tidak menyerah menyampaikan tuntutannya sampai ada pernyataan DPR yang konkret soal penghapusan tunjangan yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat saat ini. Bagi kami akan tetap terus menyuarakan itu sampai memang kami mendapat informasi yang benar-benar pasti dan konkret, karena sampai saat ini kami melihat pun daripada pihak DPR belum memberikan suatu hal yang pasti dan konkret untuk kami para mahasiswa. Unjuk rasa di depan gedung DPR sudah disuarakan warganet sejak pekan lalu. Suara-suara ini muncul setelah pemberitaan seputar gaji dan tunjangan anggota DPR yang dilaporkan lebih dari 100 juta rupiah per bulan yang memicu kemarahan publik. Puncaknya pada Senin lalu, mahasiswa dan pelajar berunjuk rasa di rumah para wakil rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Kerasnya protes masyarakat terhadap tunjangan fantastis DPR RI bergema tak hanya di Jakarta. Hari ini, ratusan mahasiswa di Kota Medan dan Lombok berunjuk rasa di depan gedung DPRD setempat. Nah, melihat kondisi ini, mungkinkah tunjangan fantastis DPR dianulir atau dihentikan? Kami diskusikan bersama dua narasumber yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada mantan anggota DPR RI, sekaligus politisi senior Partai Demokrat Syarif Hasan. Dan kami juga bergabung dengan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Selamat sore semuanya, dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat sore, Mas. Oke, terima kasih Bung Medi sudah bergabung bersama kami. Kami coba perbaiki lagi komunikasi kami dengan Pak Syarif Hasan untuk bisa ikut bergabung dalam diskusi kali ini. Kita coba melihat dari tunjangan perumahan dulu. Nah, kemarin Pak Dasko sudah bilang bahwa tunjangan 50 juta itu hanya diberikan dalam kurun 1 tahun, Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Berarti kan November sudah tidak dapat lagi. Menurut Anda penjelasan itu sudah cukup melegakan dan bisa meredam amarah publik atau masih ada hal lain? Saya kira yang memicu kemarahan publik tidak hanya soal tunjangan perumahan ya, karena kita harus lihat ini dalam kerangka yang lebih besar, yaitu soal ketimpangan upah. Jadi tunjangan perumahan oke 50 juta, tetapi kalau kita lihat tunjangan-tunjangan lainnya, mulai dari tunjangan komunikasi, beras, dan lain-lain, itu sampai 100-an juta lebih. Bahkan kalau kita ikuti temuan ICW, gaji dan tunjangan anggota DPR itu 269 juta per bulan. Jadi yang memicu kemarahan masyarakat saya kira tidak hanya soal perumahan, tetapi struktur gaji anggota dewan yang bertolak belakang dengan
kondisi pengupahan di Indonesia. Sehingga poinnya Anda merasa tidak cukup penjelasan kemarin itu? Saya kira tidak cukup, karena yang membuat masyarakat marah tidak hanya rumah itu ya, yang 50 juta itu, tetapi juga ketimpangan gaji yang sangat-sangat besar yang diterima oleh anggota dewan saat ini dibandingkan upah masyarakat. Sekarang median upah buruh itu 2,5 juta. Coba bandingkan dengan gaji bulanan anggota dewan yang menurut ICW itu 269 juta rupiah. Baik. Ini adalah yang tertinggi mungkin di dunia ya, perbandingan upah minimum masyarakat dengan rata-rata gaji yang diterima oleh anggota dewannya. Jadi saya kira kemarahan masyarakat sangat-sangat masuk akal, Mas. Oke, sekarang bergabung lagi Pak Syarif Hasan. Pak Syarif, suara saya terdengar ya, Pak? Yes, kedengaran, Pak. Oke, sekarang begini, Pak. Ini ada beda suara atau beda penjelasan antara pimpinan DPR dengan anggota DPR RI yang kami coba wawancara dalam berbagai kesempatan. Anggota DPR ada dua orang yang berbicara bersama kami mengaku tidak tahu soal rincian tunjangan yang diterima anggota DPR RI. Nah, kalau menurut Anda masuk akal tidak kalau kemudian tidak ada anggota DPR yang tidak tahu rincian tunjangan yang mereka terima? Saya tidak tahu pasti anggota DPR tersebut, tetapi yang jelas bahwa setiap anggota DPR tentunya tahu pasti berapa gaji dan tunjangan-tunjangan yang diterima setiap bulannya, berapa uang reses yang diterima setiap reses yang dilakukan, kemudian berapa tunjangan-tunjangan lainnya yang diterima. Jadi seharusnya mereka tahu itu semua. Dan dapat ditengarai juga bahwa mungkin pada awalnya mereka tidak tahu karena ini kan dibahas di dalam anggaran DPR ya dengan pemerintah, sehingga pada teknis penganggaran itu mereka tidak tahu. Setelah diketok yang merupakan bagian daripada RAPBN, nah barulah mereka seharusnya akan dapat mengetahui informasi yang utuh dari Kesekjenan. Oke. Itu. Biar clear, dua narasumber yang kami kutip waktu itu adalah Ahmad Irawan, kemudian ada Andreas Hugo Pareira yang mengaku tidak tahu rincian tunjangan-tunjangan itu. Tapi begini juga Pak, ini kan Oktober, katanya tunjangan rumah itu akan beres di Oktober 2025. Apakah memungkinkan tunjangan itu bakal dianulir atau batal disetorkan sebelum Oktober itu masuk? Mungkin September ini akan batal tunjangan perumahan itu? Mungkin tidak? Jadi menyangkut masalah tunjangan perumahan, saya pikir ini kan menyangkut masalah kebijakan pemerintah. Dan juga mungkin kalau pada saat ekonomi kita lagi bagus, pada saat ekonomi kita tumbuh 6%, itu mungkin tidak menjadi permasalahan. Karena memang diatur bahwa anggota DPR mendapatkan fasilitas perumahan yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, manakala perumahan itu tidak tersedia, maka ada suatu kompensasi yang diberikan kepada setiap anggota DPR. Nah, pembagian kompensasi ini kan merupakan kebijakan dan tergantung lagi dengan kondisi ekonomi kita. Nah, kebetulan dengan pada zamannya Pak Prabowo sekarang itu kan disuarakan secara ketat efisiensi anggaran. Nah, mungkin ini mungkin bisa menjadi salah satu masukan bagi anggota DPR untuk melakukan efisiensi anggaran. Dengan demikian tidak terdapat komplain dari masyarakat. Tapi bakal panjang nggak prosedur untuk membatalkan satu mata tunjangan itu, Pak? Sebetulnya? Oh, itu bisa saja dilakukan. Kenapa tidak? Tergantung para pimpinan DPR dan pemerintah dalam hal ini kesepakatan. Ini kan diputuskan bersama. Dan kalau diputuskan bersama juga untuk ditunda ataupun dihilangkan, saya pikir itu masih mungkin juga terjadi. Nah, ini semangatnya adalah semangat efisiensi, efisiensi penganggaran. Saya sudah tangkap poinnya di situ. Sorry saya potong Pak. Karena begini juga, yang kita lihat juga, Bung Medi, kalau saya tanyakan lagi pertanyaan sama seperti ke Pak Syarif, beda pendapat, beda perspektif yang dikeluarkan antara pimpinan DPR dengan anggota DPR. Anggota DPR ada yang bilang tidak tahu rincian tunjangannya. Apakah ini memang ada yang miss atau jangan-jangan ada yang terkesan ditutup-tutupi? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali.
Mas Medi, jawaban singkat untuk pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi Anda melihat ada yang miss atau ada yang sengaja ditutup-tutupi karena beda pandangan ya antara pimpinan dengan anggota DPR? Kedua kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Bisa jadi ada yang mencoba menutupi, tapi bisa jadi juga memang tidak tahu. Tidak tahu ini saya kira hipotesis saya adalah karena saking kayanya. Jadi nggak peduli lagi mau berapa gaji dan tunjangannya. Karena kalau kita lihat struktur penghasilan dari anggota dewan selama beberapa periode terakhir, sebagian dari mereka itu dewan yang terhormat itu adalah orang yang sangat kaya gitu ya. Dan jadi ini nggak perlu dicek kembali. Tetapi kalau ingin dirubah, ini gampang sebetulnya karena kan ini beredar dari surat Sekjen DPR. Jadi kalau ingin merubah ya pimpinan DPR dapat menerbitkan surat baru yang menghapus kenaikan tunjangan. Sesederhana itu. Presiden juga bahkan bisa mengeluarkan perpres kalau ingin memperkuat itu. Jadi dan prosedurnya bakal panjang atau tidak? Gimana Mas? Prosedurnya bakal panjang atau tidak itu? Oh, sangat pendek sekali. Sangat pendek sekali. Tapi ini kan tidak dilakukan karena pertama juga pasti ada penolakan di internal DPR sendiri ya. Karena ya pasti anggota dewan juga yang terhormat itu mereka juga nggak ingin tunjangannya dipotong. Karena yang terjadi itu begini Mas, jadi pada saat pemilu kemarin sebagian besar anggota dewan itu mengeluarkan miliaran rupiah hingga puluhan miliar untuk mendapatkan posisi itu. Dan sekarang ketika terpilih, mau nggak mau mereka harus mengembalikan modal. Sehingga sebagian anggota dewan itu kemudian menekan ada ruang untuk tunjangan yang lebih besar. Jadi ini tidak fair, kemudian APBN jadi ATM begitu ya untuk mengembalikan ongkos politik. Pak Syarif setuju bahwa Sekjen sudah bisa punya kewenangan untuk bisa mengubah itu atau jangan-jangan perlu prosedur yang lebih panjang lagi? Saya pikir kalau menyangkut anggaran untuk DPR itu ada namanya Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Nah di situ semua fraksi akan semua fraksi-fraksi melalui wakil-wakilnya akan melakukan urung rembuk bersama untuk memutuskan sesuatu. Jadi kemudian dikembalikan lagi ke BWRT. Nanti pimpinan DPR yang akan secara resmi akan memutuskan sesuai dengan rekomendasi dari BWRT. Jadi sederhana sekali sebenarnya, tidak terlalu panjang. Dalam sehari juga bisa selesai. Dan saya pikir kalau semangatnya adalah efisiensi anggaran, semangatnya adalah empati terhadap keadaan sekarang, saya pikir itu perlu dilakukan segera. Saya pikir demikian. Oke lah bahwa kemudian sudah diatur beberapa tunjangan, termasuk masalah tunjangan pajak yang sudah diatur sejak tahun 2010. Tapi yang membuat akhirnya ini jadi mencuat dan makin besar Pak sampai demo waktu itu tanggal 25 Agustus adalah respon dari para anggota dewan ini yang terkesan ya tidak sensitif pada hal-hal termasuk yang kondisi sekarang, kondisi ekonomi masyarakat. Menurut Anda rasional tidak emosi warga bisa sampai seperti ini? Saya pikir kalau kondisi kita semakin buruk, tentunya akan semakin banyak koreksi-koreksi yang dilakukan oleh rakyat. Apalagi kondisi ekonomi kita yang belum menguntungkan bagi mereka. Nah, selagi-lagi semua koreksi itu dari rakyat ya harus ditampung, harus didengar sejauh mana akurasinya. Apabila itu memang sesuai dengan fakta dan itu disimpulkan bahwa ada perlu rasa empati dan rasa semangat untuk menghemat penganggaran, maka saya pikir perlu untuk diakomodir. Nah, lain halnya kalau memang ekonomi kita sudah mulai bagus, saya pikir untuk menunjang kinerja para anggota DPR itu boleh-boleh saja ada tunjangan-tunjangan yang disampaikan kepada mereka untuk disampaikanlah kembali kepada rakyat. Karena pada dasarnya apa yang mereka sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya apa yang mereka terima yang merupakan tunjangan-tunjangan aspirasi untuk rakyat itu akan dikembalikan kepada rakyat dan dipertanggungjawabkan kembali kepada DPR. Jadi tunjangan itu tidak gratis. Tunjangan itu bukan berarti take it for granted ya. Tunjangan itu harus dipertanggungjawabkan secara penuh tanggung jawab kepada pemerintah. Saya pikir itu. Jadi lagi-lagi ini semangatnya semangat kebersamaan. Saya pikir demikian. Selain tanggung jawab, Mas Bedi, rasanya juga ini masalah kemauan juga ya. Kalau memang prosedurnya dengan aspirasi publik seperti ini, maka ya prosesnya tinggal di internal DPR saja.
Iya, saya sepakat, Mas. Jadi saya kira masyarakat telah melakukan apa yang mereka bisa ya, dan demonstrasi yang dilakukan di Jakarta juga diakui oleh undang-undang. Jadi saya kira sekarang partnya ada di DPR untuk mau mendengar masukan masyarakat. Dan lagi-lagi masyarakat yang saya lihat memprotes hari ini juga tidak hanya di Jakarta tapi juga media sosial. Mereka ingin respon yang masuk akal. Jadi tidak ungkapan-ungkapan yang justru malah memicu kontroversi. Tapi ini kan memang lagi-lagi sebagai sebuah pembelajaran politik ya. Kita tahu banyak anggota DPR hari ini yang juga terpilih bukan atas dasar kompetensi mereka. Bahkan kalau kita lihat asal-usul sosial ekonomi mereka, banyak anggota DPR yang langsung jadi kaya, bahkan tidak pernah menjadi kelas menengah sekalipun. Jadi banyak yang tidak punya hati, yang mungkin tidak sepenuhnya bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat bawah. Saya kira karena ini 1 tahun, masih ada ruang untuk DPR baiki diri. Dan masyarakat saya kira melihat dari dekat dan dari jauh, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran yang baik untuk Bapak Ibu yang ada di Senayan sana. Terakhir Pak Syarif, apakah kemudian dari Partai Demokrat, entah itu Pak SBY atau Mas AHY, sempat memberikan arahan untuk anggota DPR saat ini menyinggung soal tunjangan yang lagi sensitif di beberapa pihak? Iya, tentunya Ketua Umum kami ya akan selalu memberikan arahan kepada Ketua Fraksi, dan selanjutnya Ketua Fraksi akan memberikan arahan kepada PWRT dan para anggota fraksi-fraksi lainnya. Pada intinya bahwa semua kebijakan itu adalah orientasinya adalah demi untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi apapun aspirasi rakyat, sepanjang itu adalah memiliki aspek yang sangat positif dan fakta di lapangan menunjukkan hal-hal yang perlu untuk disampaikan, saya pikir Partai Demokrat akan tetap mendukung. Dan tentunya lagi-lagi kita akan membina satu semangat kebersamaan di dalam mengelola anggaran, di dalam mengelola agar efisiensi demi pembangunan yang lebih besar. Ya, saya pikir kalau itu semangat itu kita sepakati bersama, maka tentu hal-hal yang seperti respon daripada masyarakat, kemudian ada aspirasi dari masyarakat. Lagi-lagi itu perlu juga untuk didengar. Karena PR-nya sekali lagi ini masalah kepercayaan publik yang harus tetap dijaga. Mas Bedi, Pak Syarif, terima kasih banyak sudah mau berbagi dan berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Mas Bedi. Sesaat lagi di Kompas Petang, Barreskrim Polri akan kembali memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh selebgram Lisa Mariana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Barreskrim Polri akan kembali memeriksa ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kasus dugaan pencemaran nama baik oleh selebgram Lisa Mariana. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pemeriksaan terhadap RK rencananya digelar pada pekan ini tanpa mengungkap secara pasti jadwal pemeriksaannya. Setelah RK, menurut Himawan, penyidik juga akan kembali memeriksa Lisa Mariana selaku terlapor. Himawan menjelaskan materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik berkaitan dengan hasil tes DNA dari Pusdokes Polri. Minggu depan itu pemeriksaan LM dari hasil yang kemarin diumumkan terkait dengan DNA tersebut. Baru setelah itu kita lakukan gelar perkara. Apa kira-kira nanti hasil gelar perkaranya berdasarkan hasil pemeriksaan terkait dengan DNA yang sudah diumumkan terhadap LM dan RK. Oke? Pak, kabarnya belum puas Pak atas hasilnya. Kalau saya jawab tanggapannya Pak, kemudian belum puas Pak. Masih dari Barreskrim, namun pada perkara lain, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri mengungkap dan menyita uang senilai 90,6 miliar rupiah dari 235 rekening yang berkaitan dengan judi daring.
Pengungkapan kasus ini bermula dari penelusuran transaksi mencurigakan dari dana deposit yang bermuara ke 3 situs judi daring. Polisi menetapkan 3 tersangka dan 1 orang lain masuk daftar pencarian orang. Sampai bulan Agustus, Dirtipid Siber Polri telah menemukan lebih dari 5.000 rekening yang dicurigai terlibat dalam transaksi judi daring. Saudara, gelandang timnas Tom Hai resmi bergabung dengan Persib Bandung di Liga Super 2025-2026. Tom bergabung jelang jendela transfer awal musim ditutup. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai resmi bergabung dengan Persib Bandung di Liga Super 2025-2026. Tom bergabung jelang jendela transfer awal musim ditutup. Tom diumumkan Persib bersamaan dengan gabungnya bek asal Italia Federico Barba hari ini. Pengurus Persib menyebut perekrutan Hai merupakan langkah strategis klub menjaga keseimbangan skuad di lini tengah. Pemain berusia 30 tahun ini dikontrak selama 2 tahun. Rekomendasi langsung datang dari pelatih kepala Bojan Hodak yang menilai Hai memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim. Wilujeng Sumping, Tom Hai, Persib menyambut kedatanganmu dengan penuh semangat dan mengajakmu menapaki petualangan baru di Super League dan AFC Champions League 2, kata Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV. Saudara, truk pengangkut LPG menabrak sebuah truk tronton di ruas tol Lingkar Luar Jakarta. Kecelakaan menyebabkan pengemudi truk LPG tewas di lokasi kejadian. Tak hanya itu, truk pembawa LPG juga terbawa sejauh 6 km. Video amatir merekam peristiwa tabrakan yang terjadi di ruas tol Lingkar Luar kilometer 36 arah Cikunir, Bekasi. Truk yang mengangkut LPG menabrak sebuah truk tronton. Akibat tabrakan, truk LPG sempat terbawa tronton sejauh 6 km. Kecelakaan diduga terjadi akibat truk pengangkut LPG mengalami remblong hingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Kedua kendaraan yang sudah saling tersangkut mengakibatkan kendaraan tetap melaju. Dan Anda telah bersama kami di Kompas Petang hari ini. Saya Tifal Solesa. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Sugar dulu. Wah, rendah gula, Nyaman diminum. Senin 25 Agustus, masa berunjuk rasa di sekitar gedung DPR menyoroti penghasilan anggota Dewan